Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Domba adalah hewan ternak yang mudah tersesat. Domba selalu merumput dengan posisi kepala menunduk. Dengan kebiasaan sering menunduk tersebut, domba cenderung untuk mudah terpisah dari kawanannya. Tatkala ia mengangkat kepalanya itulah, ia baru menyadari telah terpisah jauh dari kawanannya. Mudah terpisah dari kawanan adalah kelemahan terbesar setiap domba, karena akan mendatangkan berbagai bahaya yang mengancam keselamatan jiwanya. Sekali domba tersesat, biasanya ia akan semakin terhilang. Tindakan aktif dari sang gembala yang berusaha menemukan kembali domba-dombanya yang tersesat, itulah yang dapat mengembalikan mereka pulang ke kandang. Dalam firman Tuhan hari ini, dikisahkan mengenai seekor domba yang hilang. Sang gembala tidak membiarkan dombanya hilang walaupun hanya seekor. Lebih besar kegembiraannya ketika ia menemukan yang seekor tersebut daripada 99 ekor yang tidak tersesat itu. Perilaku domba-domba yang mudah tersesat menggambarkan kehidupan umat manusia. Tuhan tidak menghendaki umat kesayangannya mengalami ketersesatan. Itulah sebabnya dengan kasih-Nya Tuhan berkenan mencari domba-dombanya yang tersesat. Allah tidak menginginkan satupun umat pilihannya tersesat, sehingga Allah mencari mereka. Semuanya ini menunjukkan kasih Allah yang begitu besar. Allah sangat peduli kepada umat-Nya dan memandang semua manusia sama dan berharga. Walaupun kita sering melupakannya dan sering melanggar perintah-perintahnya, namun Dia tidak pernah melupakan kita umat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dahulu kita adalah domba-domba yang telah hilang, terpisah dari kawanan dan tersesat. Kita hidup dalam dosa dan tidak layak menjadi bagian keluarga kerajaan Allah. Kita menunggu datangnya pertolongan dalam penderitaan, sampai akhirnya Yesus datang membebaskan dan menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Allah tidak menghendaki seorang pun dari kita tersesat. Dan tentu saja ada sukacita yang besar pada Allah saat kita kembali pada kehendak-Nya. Dalam kehidupan kita setiap hari, mungkin kita masih merasa takut jika jalan hidup yang kita jalani membuat kita jatuh dan menjauh dari Allah. Di saat seperti itu, kita diingatkan agar tetaplah percaya kepada-Nya, karena Ia akan selalu membimbing dan menemukan kita. Saat kita berjalan bersama Allah, kita dapat melihat mana jalan yang menuju padang rumput yang hijau dan mana jalan yang menuju jurang. Maka, tetaplah mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup yang kita jalani. Segala puji dan syukur bagi Allah yang telah bersedia membawa kita kembali untuk dapat menikmati kasih-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Betapa berharganya kami di hadapan-Mu, sehingga Engkau tidak membiarkan kami tersesat, tetapi mencari dan berusaha menemukan kami kembali. Meskipun kami bergelimang dengan dosa, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal itu sebagai jalan dan kebenaran dan hidup untuk menuntun dan membimbing kami
agar selalu berada pada jalan kebenaran dan keselamatan. Ajarlah kami setia kepadamu dan tidak berpaling lagi darimu, dengan setia melakukan yang seturut kehendak-Mu, sehingga kami selalu berada dalam tuntunan-Mu. Biarlah hidup kami tertuju padamu saja, dengan mau mendengarkan suara-Mu yang mengarahkan kami kepada jalan yang benar. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.